Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa dalam sapaan dan renungan GKI Salatiga Senin 13 Oktober 2025 bersama dengan saya Widiatmoko. Tema pagi hari ini adalah Yesus dalam perahu keluarga. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita mengawali dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat anugerah Tuhan yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, dengan keadaan sehat. Tuhan yang sudah mencukupkan semuanya di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, berkati di sepanjang kehidupan kami dari pagi hingga malam hari ini nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab yang mendasari renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 8 ayat 23. Lukas 8 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Lalu turunlah topan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Demikianlah firman Tuhan. Kisah Yesus meredakan angin ribut menceritakan bagaimana Tuhan Yesus dapat meredakan angin ribut yang menghantam perahu yang ditumpanginya bersama dengan para murid. Para murid yang panik dan mereka akan binasa membangunkan Yesus ketika ia sedang tertidur. Ia menghardik angin dan danau itu sehingga danau itu menjadi teduh kembali dan berkata kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Belajar dari kisah ini bahwa mengikut Yesus bukan berarti tidak ada masalah. Bahkan saat Yesus berada dalam satu perahu, badai datang menghantam. Tuhan tidak pernah menjadikan lautan tenang, tetapi Tuhan menjadikan tempat berlabuh yang pasti. Yesus Kristus adalah Tuhan. Kuasanya untuk meredakan angin ribut menegaskan siapa Ia sebenarnya. Ia adalah Allah yang sejati, yang mampu mengendalikan alam dan melakukan banyak mukjizat. Tuhan tidak membiarkan kita untuk menghadapi badai itu sendiri. Ia tidak tertidur terlelap dan membiarkan kita sendirian menghadapi setiap permasalahan. Perahu itu seperti halnya rumah kita. Di situ keluarga dan anggota keluarga bertumbuh dalam iman. Kita semua ada dalam perahu itu. Kita seperti halnya para murid yang takut kalau sedang berlayar dan terjebak topan di tengah laut. Rasa takut, khawatir, dan bingung menguasai hati dan pikiran. Kadang-kadang masalah yang tiba-tiba datang dalam keluarga begitu kuat seperti ombak yang menghempaskan perahu. Masalah dan kesulitan pasti mengganggu kedamaian hati dan membuat hati kita takut dan khawatir. Keluarga kita seperti perahu yang akan tenggelam. Perahu harus dijaga dengan baik ketika berangkat ke seberang danau supaya aman di tengah badai dan tidak dimasuki air walaupun terhempas ombak. Begitu pula dengan keluarga, harus kita jaga dengan baik. Sumber-sumber masalah harus diketahui. Apakah kebocoran ataupun masalah yang lain timbul dari dalam diri warga kita sendiri, seperti halnya suami, istri, orang tua, anak, kakek atau nenek, atau mungkin orang di lingkungan kita. Di saat kita merasakan masalah dan kesulitan dalam keluarga, kita diingatkan oleh Tuhan untuk mengarahkan hati dan khawatir kepadanya. Berserulah kepada Dia bukan hanya di saat-saat sulit, tapi juga di saat-saat baik. Kadang kita merasa bahwa Yesus tidur dalam perahu atau rumah kita. Hidup kita selalu ada sesuatu yang tidak baik.
kita merasa ragu dan tidak percaya atas kuasa Tuhan. Kisah angin ribut diredakan mungkin merupakan cerminan kehidupan keluarga kita. Kesulitan hidup disertai dengan ketakutan dan kekhawatiran datang silih berganti. Terkadang kita tidak tahu harus berbuat apa. Dalam kondisi seperti ini, kita sering tergoda meninggalkan Tuhan dan masuk dalam pilihan-pilihan hidup yang kita anggap lebih menarik. Marilah kita menyadari kehadiran Tuhan dalam perahu kehidupan kita. Dan biarlah di dalam perahu kehidupan keluarga kita hanya berpengharapan kepada Dia, Sang Sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, bagaimana kami boleh mendasarkan diri kehidupan kami di dalam berkeluarga hanya kepada Tuhan sendiri. Kami menyadari bahwa kelemahan, bahwa segala hal, ketakutan, kekhawatiran kami selalu melingkupi di dalam kehidupan keluarga kami. Tetapi Tuhan adalah Sang Juru Penolong yang ajaib, penolong yang sejati di dalam keluarga kami. Berkati di dalam setiap aktivitas kami ya Tuhan, pelayanan kami, pekerjaan kami, maupun studi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan juga saudara. Selamat menjalani aktivitas pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.